Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap jamaah kuliah subuh di Masjid Al-Muqarrabin yang insya Allah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa bermuajahah dalam rangka kajian kitab Aqidatul Awam, kajian yang membahas terkait dengan akidah yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Tapi sebelum itu, mari kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita kirimkan untuk orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudari kita, juga guru-guru kita. Semoga beliau semuanya senantiasa mendapatkan kucuran rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita yang sedang sakit hari ini, kita minta kepada Allah, Allah angkat penyakitnya. Kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan hidayah, inayah, rahmat dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli din salih ala hadratin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifati min wajibin lillahi isyrina sifatin. Maka ketahuilah wahai murid, wahai orang yang mempelajari tauhid, ketahuilah bi wujubil ma'rifati, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan ma'rifah, mengetahui melalui penalaran akal kita, mengetahui apa min wajibin, ya, min wajibin, dari atau mengetahui kepada hal-hal yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa apa? Isyrina sifatin, 20 sifat. Kita wajib mengetahui sifat wajib bagi Allah. Maka kalimatnya fa'lam. Fa'lam itu asal katanya dari alima, ilmun, sesuatu yang diperoleh dengan pengetahuan, sesuatu yang diperoleh dengan akal. Sama dengan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah.
Maka yang kemarin saya sampaikan ya, bahwa urusan akidah seorang mukallaf tidak diperbolehkan untuk bertaklid. Taklid itu ngikut orang. Saya ngikut Ustadz Parman aja dah. Saya ngikut orang tua saya saja. Saya ngikut teman saya saja. Begitu ditanya, ente ikut apa? Ya pokoknya ikut aja. Tapi ketika ditanya, apa yang menyebabkan Anda beriman kepada Allah? Ketika ditanya seperti itu, ya pokoknya beriman. Tapi bagi para ulama, ya, seorang mukallaf itu tidak boleh mengikuti orang. Dia harus menemukan Tuhannya melalui penalaran akalnya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika kita berada di tengah hutan sendirian, di dalam goa, kemudian kita keluar itu melihat begitu banyak tumbuhan, melihat begitu banyak ikan, melihat air yang sangat jernih, melihat matahari yang begitu indah, melihat bintang di waktu malam hari beserta bulan, melihat hujan, melihat panas, melihat angin. Ya. Itu digambarkan seperti kita berada di satu rumah, yang di dalam rumah itu kita tahu tidak ada siapapun yang berada di dalam rumah ini, tapi begitu kita bangun tidur, keluar dari kamar, berbagai macam sajian sudah dihidangkan di atas meja. Akal akan menuntut kita untuk mencari, ini siapa yang menyiapkan. Maka dalam agama ini hukumnya wajib. Tapi ada juga orang, ya pokoknya ada di depan saya makan Pak Ustadz, nggak tahu siapa yang nyiapin, pokoknya enak. Karena berkaitan dengan iman, ini harus memiliki apa? Memiliki kepastian. Ya. Sikap bertaklid itu tidak diperbolehkan dalam masalah akidah. Kenapa? Karena iman yang didasarkan pada taklid bukanlah iman yang berlandaskan pada pengetahuan, ya. Sehingga iman itu tidak akan terpahat secara kokoh dan mantap. Sehingga ketika tiba-tiba datang orang untuk meragukan, bisa jadi dia kemudian meninggalkan keimanannya. Begitu datang temannya, ente Islam, iya. Ente percaya kepada Allah, percaya. Terus kenapa ente masih begini aja nasibnya? Bingung dia. Ente udah doa berapa kali? Setiap hari doa. Udah ada yang dikabulin? Belum. Mikir lagi dia. Ente punya Tuhan, punya pengasih dan penyayang. Iya. Ente sakit udah berapa tahun? 3 tahun. Mana kasih sayang Tuhan? Mikir lagi dia. Udahlah, Tuhan kita sama. Semua Tuhan itu pasti punya sorga, mikir dia. Kamu masuk Tuhan yang ini ada sorganya. Kamu masuk Tuhan yang ini ada sorganya. Kamu masuk Tuhan yang ini ada sorganya. Kamu mau masuk Tuhan yang ini ada sorganya. Sekarang kamu mau pilih. Sama-sama ada sorganya. Kamu mau pilih enak di dunia, enak di akhirat? Iya, pilih Tuhan yang paling enak di dunia. Ini diskusi sudah terjadi, Pak. Terjadi di kalangan anak-anak kita. Sudah terjadi di kalangan Gen Z. Sudah banyak terjadi diskusi di TikTok. Saya mengikuti. Oh iya. Sehingga Islam itu mewajibkan kita untuk mengetahui atau meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan pengetahuan. Sehingga selama kita memiliki akal yang sehat, panca indera yang tidak cacat, dan kita punya kemampuan untuk belajar, maka tidak ada alasan bagi kita
untuk tidak mempelajari dasar-dasar akidah. Ya. Lagi-lagi ini berkaitan dengan kewajiban kita sebagai mukallaf. Sama kayak orang sholat. Ya. Orang sholat, ya. Sholatnya bagaimana? Ya pokoknya saya ikut imam. Niatnya bagaimana? Saya niatnya ikut imam. Begitu sholat Allahu Akbar. Imam baca Fatihah dia dengerin. Imam baca kulhu dia dengerin, imam ruku dia ruku, imam i'tidal, imam sujud dia sujud. Tapi kira-kira orang yang tidak mempelajari ini bisa nggak menikmati sholatnya? Beda antara orang yang menemukan Allah melalui ilmu pengetahuan, ya, dengan kewajiban mengetahui Allah melalui akal, ya, dibandingkan dengan orang yang beriman itu dengan iman yang kosong. Ya. Dia mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi begitu ditanya apa maksudnya tiada Tuhan selain Allah? Ya pokoknya tiada Tuhan selain Allah. Maka dalam Islam kita harus mengetahui, kita harus mempelajari, sehingga kalau kita tidak belajar, orang yang memiliki akal, sudah balik, sudah dewasa, memiliki pancara indera yang sehat, dan sudah sampai kepadanya dakwah. Ada ustadz yang mengajarkan, ada buku yang bisa dia baca, ada kajian yang bisa dia tonton di YouTube misalnya. Ustadz Parman sering banget kirim saya YouTube, gitu. Kajian YouTube, ya. Maka kalau kita tidak melakukan ini semua, kita disebut sebagai orang yang berdosa. Ya. Sekarang, ya, kalau kita yakin bahwa Tuhan itu ada, nanti sebelum kita masuk ke pembahasan sifat yang pertama, kita harus tahu bukti-bukti apa yang melandasi keberadaan Tuhan itu. Kita tanya kepada diri kita sendiri, apa bukti Tuhan itu ada? Kita nggak bicara soal dalil dulu. Kita nggak bicara soal apa yang diajarkan oleh guru kita. Tapi coba nalar akal kita. Ya. Bukti-bukti apa yang melandasi keberadaan Tuhan? Oh, bukti yang melandasi keberadaan Tuhan ya adanya saya ini Pak Ustadz. Oh berarti kalau kamu nggak ada, Tuhan nggak ada? Oh bukan Pak Ustadz. Bukti adanya Tuhan itu adanya bumi, langit, matahari, dan bulan. Berarti kalau nggak ada matahari juga nggak ada Tuhan. Buktinya alam semesta Pak Ustadz. Adanya alam semesta ini itu adalah bukti adanya Tuhan. Ditanya lagi, berarti kalau nggak ada alam, nggak ada Tuhan. Ini menjadi hal yang sangat penting. Kita bisa menjawab bukti-bukti keberadaan Tuhan melalui apa? Melalui akal. Kenapa harus melalui akal? Karena ada orang-orang, ya, dulu nih, zaman dulu, zaman Islam itu mengenal filsafat, ya, percampuran pengetahuan filsafat Yunani masuk bersinggungan dengan keilmuan Islam, sehingga para ulama memutuskan untuk membuat yang namanya rumusan-rumusan tauhid. Dianggapnya begini, Islam itu adalah agama dogma, agama doktrin, agama yang dipaksa. Pokoknya kamu harus yakin ada Tuhan, pokoknya kamu harus yakin ada nabi, kamu harus yakin ada malaikat, kamu harus yakin ada sorga dan neraka, kamu harus yakin ada hal-hal gaib di sekitar kita. Tapi kalau begitu ditanya, apa buktinya malaikat itu ada? Melihat tidak pernah,
Dengar apa lagi? Ngobrol sama. Ketika ditanya, Bapak misalnya, Pak, surga dan neraka itu ada? Ada. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya. Oke Pak, itu kan dogma katanya. Itu kan doktrin dari agama. Sekarang saya tanya Pak, apa buktinya surga dan neraka itu ada? Bapaknya bingung, buktinya apa ya surga dan neraka? Masuk nggak pernah, fotonya aja nggak ada. Itu Rasulullah pernah ke surga dan neraka. Itu kata siapa Pak? Kata Rasul. Iya, buktinya mana Pak? Mirip umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa. Nabi Musa, ya. Umatnya cuma 40 orang nih. Musa, iya. Ente kan Nabi. Iya, saya Nabi. Bukti ente Nabi apa? Ya saya diperintah oleh Allah. Ya sekarang buktinya mana? Kalau ente diperintah oleh Allah. Oke, ente mau apa? Kita mau makan. Coba turunin makanan dari langit. Turunin makanan dari langit. GoFood. Mana wasalwa. Makanan yang sangat nikmat luar biasa. Di tengah padang pasir turun hidangan lezat. Mungkin kayak kita di tengah hutan ordernya sederhana. Padang sederhana, lengkap di atas meja berbagai macam hidangan. 40 hari diturutin. 40 hari diturutin. Beriman nggak kepada Allah? Beriman nggak kepada Allah? Enggak. Minta lagi nambah. Apa? Narallaha jahratan. Musa, ini kan kita udah nikmat nih, menikmati makanan dari Allah. Tapi kita masih belum yakin Allah itu ada apa enggak. Loh, kok bisa bilang begitu? Kita belum pernah lihat Allah. Kan ada pertanyaan begini. Kalau Allah itu Tuhan, kalau Allah itu Tuhan, kenapa Allah nggak menampakkan dirinya kepada kita sehingga kita yakin dengan keberadaannya Allah? Ada lagi pertanyaan, kalau Allah itu Tuhan dan Maha Kuasa, kenapa enggak Allah kemudian memasukkan semuanya kita ini ke dalam keimanan sehingga kita yakin kepada Allah, nggak perlu pakai diuji-uji lagi? Udah mulai tuh pertanyaan liar kemana-mana. Maka ini pentingnya kita apa? Pentingnya apa? Pentingnya kita mempelajari tauhid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi ya, yang menyampaikan ajarannya tidak dengan mengumbar mukjizat. Karena mukjizat sendiri itu masalah. Mukjizat itu sendiri masalah. Kenapa? Allah menyebutkan dalam surat Al-Furqan, wa ma nursilu bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Kita ngirim rasul itu dengan mukjizat itu jadi masalah. Kenapa? Illa an kadzdzaba bihal awwalun. Orang-orang dulu model-model umatnya Nabi Musa itu semakin dikasih mukjizat itu semakin ngaco. Permintaannya semakin aneh. Wa ataina tsamudan naqatan mubsiratan fadzalamu biha. Dikasih contoh oleh Allah, itu ada kaum Samud dikasih onta keluar dari batu untuk menunjukkan kemukjizatan Nabi Saleh. Tapi apa yang dilakukan? Ontanya disembelih bareng-bareng, dinikmatin bareng-bareng. Karena orang yang beriman itu ingin melihat sesuatu itu dengan akalnya. Makanya kemudian Al-Quran turun. Itu kan apa? Menundukkan akal setunduk-tunduknya, sehingga orang-orang yang waktu itu menguasai ilmu syair itu kemudian berpikiran bahwa
Ini nggak mungkin dibuat oleh manusia. Akal nggak bisa menjangkaunya. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan dakwahnya tidak dengan mukjizatnya, tapi dengan kemanusiaannya, dengan basyariahnya, dengan insaniyahnya, berupa apa? Sifat ulas asih, sifat kasih sayang dengan akhlaknya. Coba kalau kita lihat, Rasul itu menunjukkan mukjizatnya itu sebagian besar itu hanya kepada orang-orang yang sudah beriman. Lihat ma'inna qulubuhum, untuk menenangkan hati mereka. Orang kalau sudah benci, Pak, mau dikasih apa aja itu tetap benci. Bapak punya saudara, punya tetangga, bencinya setengah mati. Punya teman, bencinya setengah mati. Bapak kirim jeruk sekilo, sama sifatnya. Jeruk 2 kilo, sama sifatnya. Jeruk 1 truk pun sama, masih benci sama Bapak. Karena para pembenci itu tidak butuh alasan untuk membenci kita. Coba Rasul, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul diutus dari kaumnya sendiri, Bani Hashim, Bani Quraisy, asli orang Mekah, ya, pribumi Mekah, keluarga bangsawan di Mekah, bapaknya, kakeknya orang terpandang semuanya di Mekah. Ini kira-kira ini privilege-nya luar biasa, betul enggak? Tapi coba, orang yang pertama kali menolak beliau dan benci sama beliau sampai mati, yaitu ya saudara-saudaranya Rasul. Di kampungnya sendiri beliau apa? Dituduh macam-macam. Di kampungnya sendiri beliau apa? Dianggap menyebarkan ajaran baru. Sehingga Rasul, kalau kita bicara dakwah Pak, dakwah akidah 13 tahun di Mekah, ya, membersihkan akidah, mengesahkan Allah, menghapuskan berhala-berhala. 13 tahun Rasul berjuang. Tapi coba kita bicara sejarah. Berapa banyak orang yang ikut kepada Rasul ketika beliau berada di Mekah? Berapa banyak? Berapa banyak? Sedikit, Pak. Sedikit. Tapi begitu beliau kemudian hijrah masuk ke Madinah, ya, Rasul belum sampai, orang-orang yang ada di Madinah sudah menunggu kedatangan Rasul. Kadang-kadang ini maksudnya, ini kita kalau berdakwah di kampung sendiri kadang-kadang nggak diterima. Ya, Ustadz Marman mungkin kalau di kampungnya mungkin nggak jadi pengurus masjid mungkin. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu diketahui masa kecilnya, diketahui masa mudanya. Lu dulu suka nyolong rambutan zaman kecil lu, sekarang jadi ustadz ngomongin gua lu, lagu-laguan lu. Tapi Rasulullah masa kecilnya mulia, lahirnya mulia, dilahirkan dari rahim yang mulia, ya kan? Orang tuanya Rasul begitu lahir dalam keadaan yatim, sehingga tidak ada orang mengatakan Rasul dipengaruhi oleh bapaknya, Rasul dipengaruhi oleh ibunya. Tidak ada. Rasul di masa kecilnya tidak bisa baca dan menulis, sehingga tidak mungkin atau tidak bisa orang mengatakan bahwa Al-Quran itu Rasul tulis sendiri. Tidak. Dengan segala macam potensi-potensi kekuatan itu, orang tuh masih tetap tidak mau nerima. Makanya saya bilang namanya mukjizat itu bisa jadi problem. Karena semakin ditunjukkan mukjizat, itu kadang-kadang orang itu tidak percaya. Selalu menolak dengan akalnya.
Maka kita harus tahu bukti-bukti apa yang melandasi keberadaan Tuhan itu jika kita yakin Tuhan itu ada. Ini mulai agak berat ini. Karena saking beratnya sudah mulai tertunduk semuanya. Yang kedua, tauhid itu bahasannya 3, Pak. Yang pertama terkait dengan ketuhanan, yang kedua terkait dengan kenabian, yang ketiga terkait dengan perkara-perkara gaib. 3 hal ini nanti yang akan kita bahas sampai nanti hatam kitabnya. Sekarang kita bahas tentang Tuhan. Kita harus tahu ada bukti-bukti keberadaan Tuhan, dan itu wajib kita ketahui. Yang kedua, kalau kita percaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi, maka kita juga harus tahu apa saja bukti-bukti yang menjadikan beliau sebagai Nabi. Apa buktinya? Nabi kita itu betul-betul Nabi. Oh, buktinya beliau diangkat oleh Allah. Iya, buktinya mana? Surat pengangkatannya ada nggak? Misalnya, Anda percaya sama Nabi Muhammad, katanya, fotonya aja nggak ada. Anda percaya dengan Muhammad, jaraknya dengan Muhammad aja 1500 tahun. Nah, ini nanti akan menjelaskan terkait dengan bukti-bukti kenabian sehingga kita beriman kepada Nabi. Maka kalau kita sudah mengetahui 2 ini, ditambah nanti pengetahuan-pengetahuan yang gaib, yang kita mala ainun ro'at wala udhunun sami'at, yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, tapi kita diminta untuk beriman. Sehingga begitu kita tahu 3 hal penting ini, kita bisa syahadat bersama-sama dengan sangat nikmat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi dari syahadat itu saja kandungan keilmuannya luar biasa. Ya, jangan sembarangan orang lagi bicara soal diskusi podcast ya, tentang ketuhanan di YouTube misalnya, non Muslim, ya, ada yang komen, ayo yuk bisa yuk asyhadu alla ilaha illallah. Tidak, Pak. Syahadat itu tidak bisa dibuat main-main. Ya. Yang ketiga, jika memang surga, neraka, dan segala hal yang tergolong gaib itu ada, maka kita harus tahu alasan apa untuk membuktikan keberadaan hal-hal gaib itu. Saya yakin semuanya di sini belum pernah melihat surga dan neraka. Saya yakin semuanya di sini belum pernah melihat hal yang gaib, malaikat, hari akhir, yaumul hisab, belum pernah semuanya. Kalau jin ya mungkin ada sebagian 1-2. Tapi ada orang-orang yang berpandangan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, maka sesuatu itu tidak ada. Sesuatu yang tidak bisa kita rasakan, maka sesuatu itu tidak ada. Lantas bagaimana keimanan kita kepada sesuatu yang tidak ada? Ketika orang itu kemudian tidak yakin dengan pemahamannya, digoyang oleh orang yang memiliki kemampuan retorika, bisa jadi dia kemudian menafikan keberadaan surga dan neraka. Kalau Tuhan sayang sama kita, kenapa harus ada neraka? Ada orang mengatakan begini, tidak usah urusi ibadahku karena nerakaku bukan nerakamu, katanya. Tidak usah mengurusi perbuatanku karena belum tentu kamu masuk surga, aku masuk neraka. Kenapa? Karena sama-sama tidak tahu. Sehingga kemudian anak-anak sekarang sebagian besar ya sudah hidup dengan gaya hidupnya sendiri. Ya,
Hidup dengan apa? Dengan living together, ya, kumpul bersama kebo. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa dunia ini setelah ini sudah tidak ada apa-apa lagi. Islam, KTP-nya Islam, tapi setiap hari mabok, setiap hari berzina, setiap hari bermaksiat. Ini kan karena apa? Karena dia tidak yakin bahwa Tuhan itu ada. Dan ini menjadi penting, bahwa kenapa sih kita harus mempelajari itu, Pak Ustadz? Nggak bisalah kita imani aja, nggak bisa kita ikut Pak Ustadz aja, nggak bisa. Anda harus menemukan dengan akal Anda sendiri. Pak Ustadz hanya mengarahkan saja. Sehingga jangan sampai ada anggapan orang-orang di luar Islam yang kita sebut dengan para ateis, para agnostik, orang-orang yang mengumandangkan, orang-orang yang menyampaikan, orang-orang yang menggerakkan sekarang di media sosial gerakan untuk tidak percaya adanya Tuhan. Atau orang-orang orientalis, orang-orang yang mempelajari Islam tapi tujuannya adalah untuk melemahkan Islam. Itu kemudian tidak mengatakan bahwa iman dalam Islam itu hanya berlandaskan dogma, hanya berlandaskan doktrin. Ya. Kami kemarin waktu ingat debat kemarin itu di kampus UI itu, ya, dengan guru gembul itu kan karena gara-gara mengatakan bahwa akidah Islam itu tidak ilmiah. Kenapa tidak ilmiah? Wong barang nggak kelihatan kok. Kok sesuatu yang tidak kelihatan kemudian dianggap tidak ilmiah? Wong kentut aja nggak kelihatan. Sehingga kita perlu menegaskan bahwa akidah Islam itu dibangun dengan pondasi akal. Dibangun dengan pondasi ilmiah, dalil-dalilnya ada dalil akal, disebut dengan dalil akli, dalil-dalilnya ada disebut dengan dalil nakli, berupa apa? Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang menjelaskan adalah akal. Ini adalah pentingnya mempelajari dasar-dasar akidah. Sekarang kita masuk pada tema pokok. Sebelum nanti kita masuk ke sifat wajib. Nanti kalau sudah masuk sifat wajib, Allah wujud, qidam baqo, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun hayat. Itu nanti kita jelaskan pelan-pelan. Tapi sebelum masuk kepada sifat 20 ini, kita akan mempelajari tema pokoknya. Tema pokok dalam akidah yang pertama, pembahasan yang berkaitan dengan ketuhanan. Yang saya sampaikan tadi, yang disebut dengan ilahiyat. Semua ilmu tauhid membahasnya 3. Ilahiyat, nubuwat, sam'iyat. Ilahiyat ketuhanan, nubuwat kenabian, sam'iyat perkara-perkara yang kita dengar, kita terima, tapi belum pernah kita lihat keberadaannya, kita tahu bentuknya. Nah, sekarang saya mau tanya, ya, apa bukti Tuhan itu ada? Alam semesta. Ya. Saya sering kasih contoh begini. Ya, kalau kita sebut itu namanya argumen kebaharuan atau dalilul hudus. Ya. Kebakaran. Apakah kebakaran itu ketika terjadi kita mengatakan tidak tahu, tiba-tiba terbakar saja begitu? Ya. Kebakaran hutan di Kalimantan, ya. Begitu tanya, apa penyebabnya Pak Menteri kebakaran hutan? Tidak tahu, tiba-tiba saya buka WA, hutannya sudah kebakar. Akal pasti akan mencerna. Kebakaran itu karena ada penyebab. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Maka bertanya, bagaimana bisa terbakar? Karena dibakar. Handphone misalnya, untuk berkomunikasi. Ya. Pertanyaan saya, apakah handphone itu tiba-tiba ada di sini muncul begitu saja?
Ataukah handphone itu ada yang membuat? Handphone ada yang membuat. Siapa yang buat? Pernah ketemu nggak yang buat? Siapa namanya? Orangnya seperti apa? Kita tidak pernah ketemu dengan pembuat handphone. Kita juga sebagian besar tidak tahu bagaimana caranya orang itu menyusun handphone dari potongan-potongan kecil, ya, elektronik, ya, sistemnya seperti apa kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu bentuknya handphone, kita pencet bisa nelpon. Tanpa kita tahu bagaimana bisa nelpon. Saya ngomong di sini, ya, hitungan 0,000 hampir sama persis kita ngomong dengan teman kita di Amerika langsung dengar. Itu gimana cara bawa suaranya? Kita yakin bahwa handphone itu ada yang buat tanpa kita tahu siapa yang buat. Tapi kita yakin bahwa handphone itu tidak tiba-tiba muncul dan bunyi di tengah masjid begitu saja. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga misalnya. Paku kecil atau jarum pentul yang biasanya ibu-ibu suka tempel di mana saja itu. Ya, pokoknya ada yang bisa ditusuk, ditaruh di situ. Kursi mobil ada jarum pentul, sofa ada jarum pentul, peci hitam ada jarum pentul. Apa baik ditempelin jarum pentul? Itu juga kadang-kadang sebulan sekali masih beli jarum pentul. Jarum pentul itu barang kecil. Kecil kan? Kecil banget. Tapi kalau kita tanya, jarum pentul ini ada dari mana? Hah? Ada yang buat atau muncul begitu saja? Hah? Barang sekecil jarum saja itu ada yang buat. Itu sekecil jarum. Bagaimana dengan Imam Syafi'i pernah kasih contoh? Kasih contoh itu ulat. Ya. Ada orang makan daun warna hijau, keluarnya jadi kuning. Jadi kotoran. Ada kambing makan hijau-hijau, keluarnya jadi. Ada sapi makan rumput, sesuatu yang hijau yang diambil dari sapi namanya susu. Susunya warna apa? Kenapa nggak hijau? Ada ulat makan daun menghasilkan sutra. Kata Imam Syafi'i itu dari satu bahan makanan yang sama. Saya yakin bapak-bapak di sini makan makanan yang sama dengan yang dimakan ulat sutra. Lalap makanan ulat sutra itu tidak membuat bapak-bapak bisa menghasilkan benang sutra. Itu baru dari satu bahan makanan. Ya, ibu-ibu, ya kan, bapak-bapak nih ya, tidak bisa juga menghasilkan susu yang sama dengan susunya sapi. Ini untuk menegaskan bahwa segala sesuatunya itu sudah ada yang mengatur. Segala hal yang ada di sini itu kan memiliki argumen kebaharuan. Ya, adanya sesuatu itu didahului oleh ketiadaannya, sehingga itu bergerak yang namanya sistem kausalitas, hukum sebab akibat. Bapak namanya siapa? Pak Ateng. Pak Ateng ada di sini. Sebelumnya kan nggak ada Pak Ateng. Pak Ateng sebelumnya di mana? Sebelumnya tidak ada. Sebelum Pak Ateng ada ibunya Pak Ateng. Ibunya dari mana?
dari ibunya lagi. Ibunya dari mana? Dari ibunya lagi. Ibunya dari mana? Dari ibunya lagi. Sampai kapan begitu? Itu namanya kausalitas, hukum sebab akibat yang tidak berujung. Dan itu disebut dengan kemustahilan. Itu mustahil, tidak mungkin sesuatu itu tidak berawal. Sama kayak ayam dan telur. Ya. Ayam dari mana, Pak? Dari telur. Telur dari mana, Pak? Ayam dari mana, Pak? Telur dari mana, Pak? Terus begitu sampai hari kiamat kita bahas telur, ayam, ayam, telur. Itu maka harus ada yang memisahkan itu, yang menyetop itu siapa? Siapa? Zat yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Manusia katanya dari monyet melakukan teori evolusi. Oke, yang pertama bikin monyet itu siapa? Tiba-tiba jadi monyet. Apakah kemudian keluar dari batu? Ikan, ya, berapa ratus ribu jenis ikan, berapa ratus ribu warnanya ikan. Itu para ilmuwan suruh menjelaskan prosesnya saja, mereka angkat tangan, Pak. Bagaimana ceritanya kok dari satu ikan model mirip ikan emas itu bisa lahir ikan koi, lahir ikan mas koki, lahir ikan badut, lahir ikan macam-macam. Modelnya sama, casingnya sama. Maka segala sesuatu di dunia ini itu memiliki namanya dalilul khudus, yang disebut dengan dalil kebaharuan. Tapi kan tidak bisa dilihat, itu siapa yang menciptakan? Mana buktinya? Gambarnya Tuhan nggak ada, profilnya bagaimana, wujudnya bagaimana. Ya, dulu katanya umat Nabi Musa mau lihat aja nggak dikasih. Jangan-jangan Tuhan itu nggak ada. Orang ateis mengatakan Tuhan itu adanya cuma di pikiran kita. Orang menemukan Tuhan itu namanya gap of the God. Nah, teori namanya gap of the God, kata orang-orang ateis. Apa itu? Ketidakmampuan menemukan jawaban-jawaban terkait dengan fenomena alam, sehingga dia mengatakan ya itu urusan Tuhan. Sudah. Nggak bisa. Islam mengajarkan cara untuk menemukan Tuhan, tidak dengan nakli, dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, karena orang yang benci kepada kita, orang yang tidak suka sama kita, itu tidak akan mau menerima hadis dan Quran. Yang dia mau terima pertama dulu dengan ada namanya Jurhum, sahabat Rasulullah. Sudah syuruk belum? 3 menit, nah pas lah. Ya. Saya kebetulan habis ini mau sepedahan, Pak, mau sepedahan. Ya. Udah 3 bulan nggak sepedahan. Jurhum ini itu benci banget sama Rasul, kepingin bunuh Rasul. Pas mau ngebunuh, ya, ke rumah Rasul, dengar Rasul lagi baca ayat. Am khuliqu min syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan dari sesuatu atau mereka menciptakan dirinya sendiri? Al-Quran mengatakan begini, apakah Anda itu bisa ada di sini karena Anda diciptakan atau Anda menjadi sang pencipta? Oh, ini persoalan yang dalam sekali terkait akal. Ya. Ayam bisa melahirkan telur, yang telur menghasilkan ayam. Kan pertanyaannya, siapa yang pertama kali bikin ayam? Orang mengatakan itu teori evolusi. Teori evolusi bagaimana? Itu tadinya ikan, lama-lama beradaptasi dengan lingkungan, terus jadi buaya. Saya tidak masuk akal gimana caranya tuh kemudian ikan bisa punya kaki dan punya.
Yang tadinya nggak punya gigi, kemudian bisa keluar gigi, makan daging. Bagaimana dengan singa? Bagaimana dengan gajah? Bagaimana dengan jerapah? Bagaimana? Betapa banyak hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita jawab dengan satu jawaban yang disebut dengan teori kebetulan. Tiba-tiba alam semesta ini meledak, melahirkan teori Big Bang yang kemudian melahirkan planet-planet beserta galaksinya. Oke? Bumi berasal dari planet yang meledak misalnya. Kemudian dingin sekian puluh juta tahun menghasilkan air, teori kebetulan. Maka Islam mengajarkan namanya teori kebaharuan atau dalilul hudus. Sekarang bagaimana pertanyaannya? Sesuatu yang kita tidak tahu, tidak berjumpa, tidak melihat sesuatu itu kan dihukumi sesuatu itu tidak ada. Tapi buat Islam enggak. Sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak kita berjumpa, tidak melihat sesuatu itu bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Tuhan, mana Tuhan? Coba lihat gambarnya, fotonya nggak ada kan? Dompet, Pak. Bapak semua pasti punya dompet. Dompet Bapak tebal. Dikeluarin ada duitnya 100.000, 200.000, 300.000. Ketika dikeluarin duitnya, Anda yakin bahwa di dalam dompet itu ada uang. Tapi tidak semua dompet yang tidak kelihatan uangnya itu tidak berarti tidak punya uang. Kamar, kita tinggal di kamar, sebelah kita ada kamar hotel misalnya. Terdengar suara ramai. Kita bisa tahu karena ada suara ramai itu berarti di dalam ada orang. Tapi bukan berarti ketika kamar itu sepi kemudian kita yakin dan beranggapan bahwa di dalam itu tidak ada orang. Ini adalah teori dalilul hudus, teori kebaharuan. Maka saya akan tutup pada poin yang sekarang, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu fa'lam, dengan ilmu bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Artinya apa? Segala hal yang kamu yakini dalam akidah tentang Tuhan itu harus didasarkan pada pengetahuan. Bukan berangkat dari pemaksaan atau doktrin. Sama Pak, Bapak ke anak ngajarin jangan, pokoknya percaya sama Allah kamu. Ini dalilnya apa? Dalilnya sorga dan neraka. Enggak. Kita ajarkan dia dengan teori-teori yang tadi. Telur, ayam, telur, ayam. Segala hal yang diciptakan begitu harmonis berpasang-pasangan. Bagaimana dengan siang dan malam, bagaimana dengan langit dan bumi, bagaimana dengan hitam dan putih, bagaimana dengan air dan api. Itu semua adalah tanda-tanda keberadaan Tuhan. Maka kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait dengan yang pertama argumen kebaharuan, yang kedua argumen kemungkinan, baru nanti kita masuk kepada persoalan-persoalan yang namanya sifat-sifat wajib bagi Allah, karena ada beberapa teori yang harus kita pelajari sebelum kita masuk ke dalam penjelasan sifat 20. Pelan-pelan kita masuk mempelajari tauhid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.